Halo brother semua, kembali lagi di Rugby. Kali ini episode yang belum pernah diceritakan dimanapun. Episode horor ini episode mencekam. Dan kebetulan malam ini kita kedatangan bintang tamu, mungkin bisa dibilang teman lama kita, punya pengalaman horor. Mungkin dengan bintang tamu yang sudah kita, teman lama kita, untuk Bang Tino yang biasa dipanggil Tino, mungkin enggak juga. bisa menceritakan pengalaman horor yang tidak horor banget dan horor level tinggi, mungkin bisa diceritakan. Oke, kenalin dulu, nama gue Tino. Dari mana nih Bang Tino nih? RT2, tadi barusan di kontak buat ceritain pengalamannya seputar dunia goib ya. Iya. Ada sih kejadian, tapi ini kalau dibilang serem, nggak terlalu serem. Dibilang kayak halu aja, entah halu, entah yang kejadiannya memang bener nyata adanya. Tapi gue kayak orang kebingungan tuh, kayak yang dihipnotis. Pada malam itu ya, gua ada janjian tuh sama Entung tuh, kalau nggak salah tuh. Tung, nonton Piara yuk dari CTI, gua bilang. Entung kebenaran berhalangan tuh, nggak bisa. Akhirnya gua sendiri berangkat dari rumah ke RCTI, naik P14 kalau nggak salah. B14. P atau B? B14 ya, yang turun di pinggir tol itu. Ya, nah, di situ. Dari awal mula kejadiannya, gua jalan sendirian dengan hati senang, ingin nyanyi, singlong bersama teman-teman yang baru gua kenal di sana. Gua datang ke RCTI, gua nanya sama security-nya, Pak, konser Piara udah dimulai. Oh, salah hari deh, tapi mainnya besok. Waduh, gua dengan hati kecewa, kesel. Akhirnya gua balik lagi arah pulang. Nah, di sini ketemunya. Boleh diceritakan? Sewaktu gua jalan pulang, dateng dari kan RCTI ada taman tuh, yang playoper itu tuh, ya kan pinggir tol. Iya. Gua jalan dari taman itu, nyampe atas gua ada yang manggil, cewek. Dengan panggilan nama tuh? Enggak, manggil bang. Bang. Wah iya kan, tengok kan. Gue dalam keadaan kesel tuh, nggak terlalu ngehirauin, soalnya gue emang udah salah hari. Iya. Gue jalan aja seperti biasa, gue nengok dikit, cewek, kata gue. Bang, dia manggil gue kan. Iya, kenapa mbak? Kata. Iya. Dia nanya ke gue, dari mana bang? Dari RCTI mbak. Ya abang sana kerja. Iya kerja, gulung kabel. Kan bercandaan zaman dulu itu. Iya. Lu ngeband, lu megang ini, lu megang kabel. Megang sendal. Ya kan. Gue dengan hati kesel, udah gue bilang aja, saya gulung kabel kerja di RCTI. Nah si cewek itu bilang, sering ketemu Olga dong kalau di RCTI. Oh sering mbak, sering. Tiba-tiba dia nanya tuh sama gue, abang tahu nggak kalau mau ke Tanjung Priuk naik mobil apa? Karena gua nggak tahu jurusan apa gimana ya. Yang tahu, yang gua tahu nih, naik Patas Giandan nunggu di tol aja. Tapi gua nggak tahu itu mobilnya. Mobilnya yang mana? Iya, jurusannya apa gimana? Gua taunya bis Giandalan, naiknya dari pinggir tol. Kata gua, kayaknya sih naik bis bu, mbak, biasanya nunggu di pinggir tol. Tapi saya nggak tahu tepatnya tuh bis apa. Nah dari situ gua mending tanya aja tukang ojek. Dalam perjalanan gua ke bawah tuh, ke tukang ojek. Iya. Gua nyebrang nih, tiba-tiba ada mobil box belok. Nah mau nyerempet gua, si cewek itu ada di belakang gua aja hampir ketabrak, ya kan? Gua ngeles gini buat, wah gua masih nggak notice tuh. Di situ tuh, gua nggak notice si cewek itu tadi. Gua yang ngindar dan gua nanya ke tukang ojek, Pak, Bapak, bis ke Tanjung Priuk tuh naik bis apa ya? Oh dikasih tahu tuh, waktu dijelasin tuh. Si tukang ojek itu ngasih tahu gua ngasih tahu si cewek itu. Nah, tapi gelagat si ada kecoa. Apa sih?
gelagat si tukang ojek itu. Itu kayak ngeliatin gua kayak orang gila, kayak gua ngomong sendiri pengen Kayak orang linglung, kayak kata gua ya. orang linglung. Disangka gua ngomong sendiri kan, gua masih nggak notice dari situ. Gua kasih tahu ke si abang itu, si tukang ojek itu ngasih tahu gua ngasih tahu si cewek Cewek itu. itu. Gua ngomong aja sendiri kok, kelihatannya tukang ojek itu ngeliatin gua beda gitu, kayak ngeliatin terheran-heran. Gua masih nggak notice tuh dari situ. Udah gua anterin lagi tuh dia tuh. Akhirnya di pinggir tol tuh, gua masih nunggu tuh sama cewek itu. Gua ngobrol, dia nanya nomor gua, kayak orang biasa aja ngobrol ya. Dia nanya nomor gua kasih nomor gua tuh, kan waktu itu gua punya Asia doang. Gua tahu dia, gua lihat dengan mata kepala gua jelas banget itu cewek makanya handphone BlackBerry Gemini pada masa itu kan. Gua kasih nomor Empu di situ. Empu itu siapa? Gua adek Adek lu? gua taunya nomor itu doang. Nggak selang berapa lama. Si cewek itu nanya ke gua, "Bang, bibir saya biru nggak bang?" Kata gua, "Oh iya mbak, pucet banget kayaknya." Gitu kan. "Iya nih, saya lagi sariawan." Udah dong, oh iya sariawan mungkin kan. Dulu kan ada obat sariawan yang biru-biru tuh. Iya. Atas biru-biru itu. Oh udah kan gua yayain aja. Tapi di sekitar itu tuh orang ngeliatin gua kayak aneh dah. Mungkin orang-orang Iya, sekitar situ kayak gua ngobrol sendiri, tapi gua nggak belum notice di situ. belum sadar ya. Masih kalau belum itu. sadar di situ. Udah dah kan. Pada masa itu tuh, itu kejadiannya 2012 apa 2011 apa 2012 gitu. Pada itu di berita ada berita ini yang cewek dimutilasi, ditaruh di dus dan ditinggal di Kopaja. Gua nakut-nakutin mbak itu dong, karena mbak itu kan kayak cakep gitu. Kata gua nanya, "Mbak nggak takut sendirian aja naik bis malam-malam begini?" Gua bilang begitu ke dia. Kata dia, "Enggak mas." Gua ceritain, pernah ada loh itu kejadian orang dimutilasi ditinggal di Kopaja. Kata si cewek itu, "Ah mas nakut-nakutin saya aja." Udah kan, habis dari situ gua masih dilihatin sama orang tuh, gua masih nggak notice tuh, masih bingung gua. Orang ngeliatin gua, kayak gua ngomong sendiri. Padahal seinget gua tuh gua ngomong berdua sama si cewek itu. Tiba-tiba cewek itu bilang, karena bisa belum datang, si cewek itu masih nunggu. Gua disuruh pulang sama cewek itu. Oh berarti lu nggak sempat temenin dia Nggak sempet dia sampai naik bis. Kata dia, "Mas, udah pulang aja." Dan gua nurut-nurut aja dah, kayak orang kehipnotis dah. Iya. Lu pulang tuh? Beda bahasa, kata gua, "Oh ya udah mbak, saya pulang." Gua pulang. Gua nunggu mobil dong. Iya. Gua naik mobil P14 lagi. Nah, gua kebenaran duduk di bangku ke situ tuh, bangku yang depan, Oh bangku depan. yang kayu biasanya tuh kan. Itu masuk. Ya, pintu masuk itu, Peng. Gua duduk di situ, bengong aja. Tiba-tiba ada orang lewat, pengen masuk juga. "Bang, maaf bang, saya numpang lewat. Masuk dia. Das, dari situ gua baru sadar tuh, ih tadi gua ngelewatin apa aja ya. Tadi cewek itu siapa ya? Gitu. Oh lu baru enggak ketika Baru pas ada nggak, orang iya, masuk iya. apa tuh? Oh tadi gua kenapa ya? Kok gua di pinggir tol diliatin orang sampai segitunya? Gua di situ baru ngeh. Itu baru enggaknya tuh lu pas lu ketika lu sadar apa tuh yang lu pikirin Gua sama itu? kayak orang lain enggak, kayak orang hipnotis itu gua. Kayak orang hipnotis gua di situ, bengong aja. Gua mikirin nama gua nge-recall lagi tuh kejadian-kejadian tadi tuh. Kok bisa ya cewek tadi tuh siapa gitu. Udah gitu gua waktu gua nyebrang kan gua mau ketabrak mobil yang itu tuh. Iya. Kan dia di belakang gua terus tuh. Kok dia bisa di belakang gua Nggak tuh ketabrak ya? nggak ketabrak. Jaraknya itu kira-kira lu tahu nggak Jaraknya berapa meter? deket. Dekat. Nah itu mah hitungan senti dat. Orang gua aja hampir ketabrak gua udah deket banget itu para mobil box waktu itu kan gua. Sedangkan dia di belakang gua mulu. Nah gua Harusnya tuh baru kena ya? sadar tuh di situ harus tidak kena Iya. kan. Kalau nggak dia emang di belakang gua mulu posisinya tuh nggak pernah di samping nggak pernah di depan. Di belakang gua mulu. Nah yang jadi pertanyaan tuh gua itu orang apa bukan gua nggak tahu tuh, soalnya gua diliatin pas gua nanya tukang ojek inget gua kayak aneh. Pas gua nunggu di pinggir tol juga yang nungguin mobil dia kan, bisnya dia kan, gua ngobrol sama itu cewek tapi orang sekitar gua ngeliatin gua kayak orang aneh. Lu ngobrol sendiri. Yang gua ngobrol sendiri ya, nggak tahu orang ngeliatin gua aneh aja, padahal gua rasanya gua ngobrol berdua sama itu cewek. Terus endingnya tapi lu tahu tuh akhirnya tuh si cewek itu. Iya, karena gua kepikiran sepanjang jalan tuh gua balik bengong sampai ditanyain sama gua kan. Gua terus nanya dulu ke adik gua. Si Impu tadi tuh. Si Impu tadi ada WA masuk nggak? Ada orang nelpon nggak? Ada orang miss call nggak di situ? Nggak ada ternyata.
Udah malam kan, gua nongkrong, gua ceritain sama teman gua begini-begini. Pas malamnya gua kayak dimimpiin tuh. Entah nih karena gua kepikiran itu cewek, jadi gua begini, daya khayal gua yang main. Entah emang dia mampir ke mimpi gua dari dia. Di mimpi gua sih namanya si Adita dia. Adita. Pada waktu itu tuh dia loncat dari atas RCTI ke bawah. Bundir dari RCTI loncat ke bawah ke mobil, maksudnya dianya kebawa ke mobilnya itu. Oh, loncat bunuh diri jatuhnya di atas mobil. Dalam keadaan udah timong itu dia, dan jasadnya ke bawah ke Tanjung Priuk. Oh, ke bawah ke Tanjung Priuk. Ke Tanjung Priuk. Masuk berarti ya dari jalur cerita ente. Masuk, dia mau kamu mau kemana? Aku mau ke Priuk. Naik mobil apa? Dimimpikan jasadnya itu terbawa ke Tanjung Priuk. Entah dikubur di situ, entah gimana gue juga kurang tahu. Tapi di mimpi lu itu sosok perempuan itu sama di mimpi sama. Iya sama. Takutnya itu bukan dia, emang gua karena kepikiran jadi kebawa mimpi. Betul. Entah gimana. Ada dua versi. Tapi gua ngalamin bener itu kejadian gua dari RCTI, gua nyebrang, yang mau ketabrak, gua ditontonin orang waktu ngobrol sama itu cewek. Tapi lu sempet di mimpinya dia kenalin nama dia Adita tuh. Tapi pas kejadian itu dia kenalin nama nggak? Enggak, kejadian itu nggak kenalin nama. Dia kenalin nama di mimpi doang itu. Percakapan gua sama dia tuh waktu dari RCTI ke tol nungguin dia habis. Percakapannya sedikit itu. Karena gue juga dalam keadaan kesel dan karena gue salah hari. Iya. Berarti percakapannya sekedar tanya jawab. Soalnya gue nggak ada juga, gue nggak ada tendensi apa-apa ke dia. Mungkin. Kalau gue jahat itu, mungkin gue bakal dijailin. Itu gue nggak dijailin. Mungkin. Karena lu juga mungkin ada niat baik, lu nunjukin arah ke Priuk, bener-bener ya, gue nanya bis beneran. Lu mau nanya ke orang-orang, kayak bahasanya kayak lu mau nganterin dia pulang dah. Iya, nganterin dia pulang, tapi gue ngasih tahu di sini ke arah Priuk. Di tahun 2012 ada gak berita-berita seperti itu pernah masuk TV gak? Enggak, tapi apa masuk koran, masuk TV. Itu kejadiannya, kalau kejadian dia bundir bukan di tahun itu, Bang. Oh, kejadian itu dulu malahnya. Di hari itu, pas hari meninggal dia, kayak orang urut aja nih, ini harinya ini. Maksudnya, di hari itu dia bundir. Nah, di tanggal itu dia bundir, nah di tanggal itu dia datang. Di tahun yang berbeda. Berita itu tuh entah kapan dia nggak ngejelasin, gue juga nggak tahu. Cuman mungkin gue juga nggak mau nyari tahu soalnya waktu itu. Mungkin dia kayak nunjukin gambaran, nih ada gue pernah bunuh diri. Iya di situ. Soalnya waktu pada 2012, HP gue aja masih sia, kita mau searching. Dia udah belum ada sosial media. Itu paling kenceng tuh HP BlackBerry Gemini. Soalnya banyak cerita dia sudah meninggal, tapi dia mau menunjukkan, tolong temuin jenazah kayak kuburkan kan. Iya. Kan? Sekarang kan kayak orang minta tolong lah ya, jasad kita belum tenang, sebelum jasadnya dikebumikan dengan baik. Nunjukin ke orang-orang yang masih hidup, tolong temuin jasad gua nih, ada jasad gua di sini dan gua belum ditemukan, belum dikebumikan lah mungkin. Iya, tapi dia nggak ngasih kisi-kisi itu, dia cuman percakapan gua segitu dan dia cerita di dalam mimpi gua, dia ngenalin nama, kejadian dia kayak begini-begini, recall gitu doang. Berarti lu dari semenjak kejadian itu lu nggak sempat kepengen gitu, lu penasaran? Enggak. Lu balik lagi ke penasaran dah. Nyari-nyari tahu. Tapi di masa itu HP gua aja masih sia. Iya. Jadi nggak bisa searching apa-apa gitu. Enggak, lu mungkin datang ke lokasi gitu, nanya-nanyain ke orang-orang. Enggak. Tukang ojek apa gimana, Bang? Ada pernah kejadian apa gitu ya? Kejadian apa di tahun berapa? Perempuan namanya siapa, Adita tadi. Enggak tuh, lu nggak nyari-nyari tahu tuh. Soalnya kalau ditarik ke belakang gitu ya, ramenya nggak di situ malah. Ramenya di Priuk kan, dia loncat ke bawah mobil, ke Priuk. Oh, berarti di Priuk itu ramenya mungkin dulu ditemukan sosok jenazah itu. Jenazah mungkin. Kalau benar ya. Karena belum ada sosial media, nggak sekencang itu di Tanjung Priuk pernah ada wanita ini loh. Belum kenceng. Di masa itu kan internet masih terbatas, itu 2011 apa 2000 berapa gitu. Iya, masih. HP gue juga masih siang. Android juga kayaknya baru keluar ya. Itu
selain itu ada kejadian-kejadian apa lagi cerita Kejadian perjalanan? horor apa Iya. lagi? Nggak tahu, nggak begitu serem sih yang gue ini mah. Itu juga kejadiannya sama lu dan sama anak-anak gitu. Di depan rumah gua. Oh iya iya. Iya kan? Kita nongkrong itu ya, Kita malam-malam nongkrong kan? ya. Iya iya. Kita ada 7 orang lagi ngobrol-ngobrol biasa. Nah, Dan tiba-tiba ada sesosok hitam ya kan berdiri di tengah jalan, Iya. anak iya. kecil. Iya. Jam 2 itu ya. Jam 2 kan Iya, sama jam lu 2. tuh sama Kobi rame kan. Kita tahu tuh sosoknya gambar itu anak kecil dan kita semua tuh lihat. Iya. Iya kan? Sampai kita kocak-kaciran itu. Kita kabur kan itu sempat ya. Kabur. Kabur ya rame-rame ya. Kabur ya. rame. itu. Sampai Kabur ya. buang-buang subuh kita itu. Iya karena yang ada yang berani balik. Nah iya kan, itu kejadian di dekat rumah gua kan. Iya. Tahu itu bener anak kecil, mau lihat kita gedabagan lari kayak gitu, Dia pasti dia gerak. bingung. Dia pasti juga, wah ada apa nih? Dia Ada juga apa pasti nih? masuk. Iya. Kalau nggak salah waktu itu anak kecil itu dia keluar kencing apa emang keluar doang dari Enggak, rumah kan ya? Dia Nongolin doang. Dia Iya, nongol nongol dari doang. gang, udah gitu Udah berdiri di tengah aja Di jalan. tengah jalan, iya iya. Nggak ngomong apa-apa, nggak gerak apa-apa, berdiri di tengah jalan dan semua orang ngeliat. Jadi itu orang semua ngeliat ya, Lihat, iya iya. 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 Emang di deretan rumah gua udah, walaupun udah padat penduduk gitu tuh, masih aja serem. Iya, zamannya waktu kita nongkrong situ juga yang kita lagi Iya, video rekam EKS iya, itu ya. iya. Zaman EKS itu yang kita record anak orang apa teman-teman kita pada joget, nanti kita ikut kuis dah modelannya Iya, itu kan iya, kita iya. sempat pernah record sosok ini ya, pocong kalau nggak salah ya. Pocong. Pada masa itu nih kalau kita tarik ke belakang tuh kan ada apa sih tren YKS. Dan EKS, Si Cesar. Sesar ya kan? Joget-joget. Nah kita sama yang anak-anak bikin iseng tuh. Iya. Yang rekam pandut. Iya iya iya. Ya kan? Kita sih asik-asikan aja. Oke YKS pas kita lihat lagi videonya, kok ada sosok Pocong, ngikut ya. pocong ikut. joget Samar-samar iya. jelas ya. Iya, sama-sama jelas. Dan dia juga ikut goyang kalau nggak salah. Iya tuh. ikut goyang Dia ngangguk kan. Ngangguk Di iya. depan rumahnya dia ada bangku. Di situ Iya, dia di iya, atas tuh. bangku. Anjir itu sesek Iya kan? banget itu. Iya tuh. Tahun berapa itu juga ya? Tahun-tahun segituan itu. Tahun segituan YKS, Tahun tenda-tenda segituan YKS dah. Itu. Yuk kita sahur. Jadi kita sahur. Secara maksudnya gue bingung juga ya Dada. Maksudnya kayak di lingkungan yang udah Iya, padat iya, penduduk, padat penduduk, udah gitu iya, mungkin kan. udah gitu kan kita di dekat rumah kita kan jarang ada perkarangan, udah rumahnya udah rapet-rapet. Ibaratnya rumah udah bagus-bagus dah. Udah bagus-bagus. Udah bagus. Udah penerangan juga Tapi cukup masih aja terang. ada, masih aja sekali ada. sekali Dia mereka pengen muncul. Dia pengen nunjukin Eksistensinya. eksistensi dia. Iya. Gua ada. Mereka muncul. Ini gua ada nih. Dan dalam video itu kan videonya lu kirim, nggak bisa Nggak bisa dikirim. nggak bisa dikirim. Tapi banyak versi-versi Banyak. barang bukti hilang. Iya, Banyak iya. gitu. Banyak versi-versi barang Sedangkan bukti hilang banyak. yang rekam peng sakit dia kayak orang diteror. Orang- di bawah. Ngerekam Hmm. dia bisa sakit. Hmm. Orang ini tongolin, dia bisa sakit dan bisa meninggal. Orang rata-rata bisa seperti itu Nah, yang iya. merekam. Mungkin apa dia karena dia shock ya. Shock dia Shock. pertama kali dia baru ngeliat itu Iya. apa dia benar-benar Karena yang si ditampakin. perekam itu seakan-akan diteror dia. Iya. Diikutin sampai rumahnya. Terbawa mimpi. Sebenarnya Apa suges doang. dia kan kita tahu ya. Ketika kita ketemu anak kecil setan tadi, pocong tadi, dia nggak bisa ngebunuh. Mm-mm. Setan nggak bisa ngebunuh. Tapi karena kita takut, kita bisa sakit dan kita bisa meninggal. Oh. Iya, Karena kita ketakutan. Kita bisa Jadi bikin kita sakit. kita jadi stres apa kita jadi gila, aduh gua selalu digangguin Iya. kenapa? Jadi kita- Mungkin gua buat ngilangin rasa begini, udah gua bunuh diri aja dah. Hush. Biar hilang ya kan, mungkin kebanyakan akan ada mungkin bisa jadi dia bisa mati. Banyak atau nggak bisa gimana. nggak bisa ngebunuh dia. Jadi dia mati dengan rasa ketakutan diri Iya, sendiri. benar. Padahal setan itu emang nggak bisa nggak bisa bisa. ngebunuh dia. Tapi kita kan takut. Mungkin orang ke-trigger dari film-film bang. Bisa. Bisa jadi. Kan setan-setan di film kan pada bawas dendam loh. Betul. Iya. Roro jahat ya. Roro jahat, Dia bawas belum, dendam. belum lama ini kayak film ada tuh film di bioskop tuh. Apa tuh? Kita sebutin kan nih filmnya. nih? Sebutin aja. Kayak film Munkar ya. Kalau nggak salah itu. Itu jalan ceritanya itu Ah. sama dia. Hmm. Dia dibully, awalannya dia Oh, iya, dibully. iya. Awalannya dibully dia sampai meninggal kan. Hmm. Nah, si jasadnya itu dimasukin sama ruh jahat, sama makhluk jahat, makhluk gaib juga jahat. Dan akhirnya dia ngebunuh teman-temannya. Oh. Dan itu kata sih kisah nyata. Itu kata sih kisah nyata yang Judulnya? difilmin. Ini Munkar. Oh, Munkar. Mungkin bukannya itu ya yang itu yang kalian pantas mati bukan itu ya? bukan. Bukan ya, beda Itu lagi. iya. Oh, soalnya ceritanya mirip-mirip. Iya, kebanyakan di film-film juga kayaknya begitu ya. Setan itu dia bisa ngebunuh. Iya. 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 Jadi itu mungkin namanya dari kecil ya kita di Didoktrin kita. Doktrin, iya. dengan hal kayak gitu. Tapi
waktu guru ngaji gua jelasin ya Dad ya. Katanya emang ada tipe-tipenya itu Dad. Gimana? Maksudnya setannya nih yang dia kekuatannya segini cuma bisa nampakin doang. Ya, bisa. Ada yang setan yang kekuatannya lebih ini bisa ngegerakin Bisa, pedang. bisa Gitu. menyerupai teman. Bisa menyerupai Itu orang. angker Iya. yang menyerupai teman itu angker. Tapi Bener sih, yang menyerupai Kalau teman. menurut pengalaman gue ya, Ya. kalau makhluk kayak begitu dia tuh ada tahapnya dah. Iya, Kata gua ada tahap. Ada Ketika dia mengganggu seseorang itu, dia tuh mungkin tuh dari suara-suara benda. Iya. Ketika orang itu yang diganggu nggak Takutan. takut, Oh, mungkin iya. yang kita nggak takut, yang kita masih apaan sih, mungkin suara apa, itu menunjukkan suara tuh selanjutnya sampai dia menunjukkan kalau dia tuh ya sosoknya dia tuh beneran ada. Iya. Tahap-tahapnya ke situ. Esensinya dia ada di situ. Dia ada mungkin dari dia ngeluarin lempar benda apa, pada ngejatin barang, terus dia ngeluarin suara-suara dia. Nah kalau orang itu sampai nggak takut juga, dia bakalan ngeluarin sampai sosoknya itu bakalan diwujudin itu sama makhluk. Kecuali beda sama pocong ya, yang pengalaman gue sih kata-kata guru gue juga kan, Iya. katanya kalau sosok pocong itu sih dia ngeganggunya itu cuman satu orang doang. Setan yang ente takut apa? Setan yang paling ditakutin. Setan yang paling ditakutin. Kita punya Versi masing-masing punya. Kalau gua sih kayaknya sih kuyang. Dalam keadaan jeroan gitu, Bang, kan? Kepala doang dan jeroan. Tapi lu tahu nggak itu cerita-cerita kuyang itu aslinya itu gimana cerita aslinya kan kita kan Gua sih pernah baca-baca dan ini katanya itu ilmu orang ilmu. ilmu. Katanya bener nggak sih dia Orangnya- ngambilin Iya. janin bayi, Janin bayi. janin muda itu, lu tahu nggak kisah-kisah kuyang itu gimana? Waduh, gua belum pernah pengalaman kuyang, tapi emang setan yang paling gua takutin itu kuyang. Kuyang. Iya. Tapi kan dia posisinya adanya di Kalimantan. Kalimantan. Di Indonesia sih biasanya di Iya Kalimantan katanya. Jakarta sih aman lah ya, nggak ada. Kenapa takut sama kuyang? Cuma masalah atau gara-gara dia berbentuk dalaman tubuh. Sosoknya yang bikin Gitu. serem, Kata gua kalau setan yang paling OP sih kayaknya kuyang OP Iya. banget. Soalnya kan dia kalau digambarkan kan dia terbang gitu dengan cepat ngegigit, katanya Iya, ngegigit, ngisep darah ya. darah gitu-gitu. Gua dari kecil ditakut-takutin gitu. Kalau sama setan-setan yang lain sih istilahnya ya setan Indonesia kan Ya kayak itu iya kayak film kuyang juga itu yang Iya. dia ngebunuh orang juga itu ke filmnya itu dia ngegambarin si kuyang itu ngebunuh orang. ngebunuh orang Iya ya. kan? Sip. Kalau ente Kalau gue pribadi mah yang gue takutin ya yang diikat itu sih, yang dibungkus pocong. Pocong, setan bungkus. Setan bungkus karena mungkin kondisinya itu ya mungkin gede sih kalau kata gue, walaupun dia kecil tapi dia tuh kelihatannya tuh gede dan Tapi kan dia jaraknya terbatas Enggak. dah. Udah diikat gini. Enggak, setahu gue itu justru dia tuh Nah. cepat dia cepat atau lambat itu sesuai pola pikir kita. Oh. Ketika kita lari menghindari dia, pola pikir kita dia mau ngejar kemana diserap sama energi dia tuh langsung ada. Ketika kita dia ngejar, dia ada di depan gua, dia pasti ada di depan. Dia lebih cepat dari pola pikir kita, Iya. tahu gua. Dan dia tuh pasti nangkapinnya itu menampakkan dirinya itu dia tuh nggak di kalangan rame-rame. Ketika dia rame-rame pasti yang dilihatin cuma satu orang, beda sama yang lain. Setahu gua ya, setahu gua sih Iya. begitu. kan lu kan takut nih sama pocong nih. Gua mau tanya, pocong itu orang-orang nebak-nebak nih, kalangan nebak. Loncat apa terbang begini ya? Ngilang, Berarti dia gini. sip. sweet, ngilang. Iya. Dia bersekitaran berapa meter, dia tuh bakalan ada yang tadi gua bilang itu. Dia tuh tergantung gimana pola pikir kita. Ketika kita lari ngindarin dia ke depan, ketika pola pikir kita belum kita menunjukin dia ngejar, dia bakalan ada di depan. Sebelum kita pola berpikir kayak gitu, dia udah ada di depan. Oh, dia kayak punya Kenbun haki. Iya, dia tuh nyirep energi kita tuh lebih cepat daripada yang kita bayangin, setahu gua sih. Iya, kalau Dia- diikatin tuh Kenbun haki Nah. itu bisa tahu jalan pikiran kita. Iya. Dia mau ke sini. Dan setahu gua juga yang asli ya, yang asli. Iya, tapi di beberapa artikel ya. Asli, iya begini ya? Iya. Ngepet. Agak loncat ya? Nggak loncat, ya. Setahu gua nggak loncat. Iya. Legenda mitos-mitos Iya, orang tua ya. Iya, emang banyak versi pengen gitu, Bang. Banyak Ada yang versi. bilang, "Lu kalau misalkan dikejar pocong, lu jalannya zigzag." Ya, larinya Iya. zigzag. Tapi menurut gua sih belum pernah ya ketemu Iya. ya. Amit-amit, Iya. amit-amit dan Jangan sampai. sampai. Tapi tetangga gua ini dulu pernah ketemu di SDI. Boleh. Dulu tuh di belakang SDI itu ada pohon pete kering. Boleh. Pohon Siap. pete mati.
ketika dia belok arah begini, dulu kan di SD kan lewat belakang itu kan kebun-kebun, dia belok gini, dia ngelihat depan, dan katanya dia itu tuh wujudnya itu mukanya nggak berdarah-darah, nggak kayak seperti yang Betul, dia betul. Bopeng-bopeng enggak, Betul. dia mukanya nggak berdarah-darah, dia Betul. yang katanya digambarin matanya sampai Betul, keluar lah apa, betul. dia Seperti manusia biasa. seperti manusia biasa. Oh, wajahnya. Wajahnya seperti Biasa. manusia cuman gosong, Betul. cuma gosong doang, tapi nggak sampai berdarah-darah kayak ada belatungnya. Kayak ini kayak Mumun. Iya, seperti itu dan Oh, gambarannya kayak Model- terus Mm-mm. katanya itu kafana itu ya, bungkusannya itu kusam, tapi terlihat lama. Karena kan dia udah habis ke tanah, udah digabur sama tanah. Ya maksudnya nggak seperti kayak di film-film itu, dia walaupun kusam tapi kan terlihat baru. Ya, Beda, dia benar-benar kusam, Ya, benar-benar betul. kusam dah, benar-benar Betul. kusam. Setahu gue yang dilihat begitu, terus dia bilang itu yang bikin serem tuh ya. yang bikin dia Tembusam serem, gitu ya. dia nyeritain itu katanya ketika dia jalan itu si pocongnya itu mah cuma diem aja, dia nggak ngajar, Enggak. tapi matanya itu ngelirik. Betul. Ketika dia berpapasan Betul. begini, dia ngelirik begini. Betul. Ketika dia nggak belakangin, dia langsung lari, Mm-mm. dan pocong itu langsung hilang. Ya dia kita lari, dia juga takut Iya, juga betul. lari. Mungkin ya bisa kan, jadi. sama kayak gitu. Bisa jadi. Kita apes ketemu dia, mungkin Iya. dia juga apes ketemu kita. Sama seperti itu. Ya, itu dulu Iya. di pohon pete itu belakang SD itu Sama. udah lama. Makanya dulu semenjak kejadian itu, aku jadi serem juga ya. Cerita ini juga teman kita sendiri sih pernah ceritain sendiri, Kate. Oh, kata ya. Kate itu juga dulu pernah cerita kan ke gue juga. Dia tidur tuh di depan di belakang rumah, di posisi belakang rumahnya itu kan dulu kan ada pohon mangga. Oh ya, ban banget tuh. Dia pohon mangga, dia cerita di situ katanya itu tuh katanya sebelum sosok itu nongol, si kordengnya ini nih, kordeng rumah Gerak-gerak. dia gerak-gerak, kutip-kutip angin, bener Betul. persis kayak di film. Betul. Nggak lama itu kordengnya tuh kebuka sendiri. Betul. Set. Set. Dia keluar tuh dari jendela dari samping dengan keadaan katanya dia tuh dari asap. Aduh. Betul, betul. Itu kayak di film-film bener tuh ya. Iya, itu kata dia tuh dari film apa? Mungkin kita udah nge-record di pikiran Oh, iya, kita di tuh pikiran seperti kita. itu. Betul. Jadi itu munculnya tuh seperti itu. Makanya gue saran tuh, orang kalau misalkan dia waktu semasa hidupnya kelakuannya nggak baik gitu, ada kemungkinan mau jadi pocong, di kafaninya jangan pakai kafan, pakai kertas kado. Betul. Dia kan Biar lucu ya. dia lucu pas kita datang, dia kan ada motif-motifnya, ada frozen, Tapi ada kan itu kan strawberry. bukan Nah, si, kita jadi bukan nggak- arwah manusia. Oh, bukan arwah manusia ya. Itu kan dia emang Cuman menyerupai doang iya, ya. dia kan cuma emang bener-bener jin, bener-bener Oh. iblis gitu, maksudnya dia nyerupain manusia yang udah meninggal. Kan yang bikin serem tuh kan pakaian putihnya dia tuh pakai Iya, pakaian putih. pakaian putihnya dia, terus udah gitu tanah-tanah. Kita di pesat. di setting sama didoktrin sama televisi. Iya. Jadi kita takut sih ya. Ini takut. sebenarnya kita kuntilanak. Jadi mah cewek biasa aja, Iya, iya. mukanya enggak gimana, enggak Ngopeng-ngopeng, gimana, ya. enggak Tapi wanita biasa. lu sendiri apaan yang lu takutin? Tuyul, Tuyul. Kan dia emang dia nggak ngegoda ini, maksudnya nggak nakutin. enggak punya duit gua. Ya kayak tuyul. Gua nggak punya duit gua. Dulu tapi kalau gua takutnya sebenarnya sama wewe gombel. Oh, yang gede. Pernah tuh kejadian ketemu apa dia? Wewe gombel tuh adanya kalau kata gua di daerah. Di daerah-daerah ya. Di daerah. Karena itu setan-setan Jakarta lebih modern. Dia di daerah apa sih biasanya? Persawahan, perkebunan, Tidak boleh di daerah misalnya kayak di kampung-kampung gitu ada yang pohon-pohon masih- bambu ya? yang rumahnya masih jarang, banyak pohon-pohon gede, perkarangan-perkarangan Itu di gitu. tempat bokap di Alas Roban, Wah, soban apa? Terkenal. dia emang bener. Jadi kalau orang udah dikumpetin kolong wewe, versinya itu dia gagu. Ketika dia ditemukan, dia versinya gagu. Dan ketika dia Dikembalikan gitu. 2 hari nggak ketemu, warga itu emang pada Nyari. nyari. Dan cara nyarinya itu dia harus berisik. Berisik. Warganya. Apa? Warganya berisik. Pukul-pukul kaleng, pukul-pukul kentongan. Ngeluarin suara-suara berisik Iya. dah. Kita kalau cerita sama orang tua kita dulu ya, karena orang tua kita yang kelahiran tahun sekian, Iya, sekian, banyak pengalaman. Apalagi orang tua kita orang tua Jawa. Iya. Iya, iya. Dia tinggal di kampung. Iya, kalau kita kan di Jakarta ketemunya sosoknya Yang udah modern ini, juga. ini kita nggak Iya. ketemu Ya gombel. gombel, Lebih nggak unik, ketemu kayak iya. gitu. Kan kampung juga kan beberapa ada yang pesugihan setan juga, itu gua juga nggak tahu tuh konsepnya gimana tuh. Beberapa di kampung gua ada tuh isunya orang ini punya pesugihan kuntilanak merah, orang ini punya pesugihan pocong. Setan bisa dijadiin pesugihan tuh Pesugihan gua kerjasama ya, mungkin Iya, ya. kurang tahu di konsepnya gimana tuh, tapi ada. Mungkin Dibilang- perjanjian kali no mungkin ya, kayak Iya. ya cerita-cerita dari orang tua sih mungkin katanya sih perjanjian. Si setan itu minta apa sama kita dan kita udah timbal balik nih, lu mau apa? Iya. Jadi di Alas Roban
susah juga ya, mau di Jakarta mau di kampung emang berbentuk kayak babi ngepet tuyul, emang itu di mana-mana ada. Emang ada, ya? Emang ada. Di Alas Roban tempat bokap ada orang melihara tuyul. Namanya di suatu kampung, di suatu daerah punya orang pinter. Iya. Ketangkep tuyulnya. Tapi sosok berbentuk sosok. Berbentuk sosok tuyul, versinya bokap ketika dia cerita tuyul bisa dimasukin ke dalam botol. Iya, bisa nasi botol tuh Versinya. Berarti beberapa. ukuran dia itu lebih kecil dari botol. Apa segini kali ya? Segelas Tadi. aqua apa semana? Tapi dia nampak apa cuman seperti Nggak, maksud Versinya bokap, mereka warga melihat sosoknya. dikerjain, sosoknya melihat versi tuyul dikerjain, yang punyanya datang, yang punya datang, Yang yang punya tuyul itu. yang punya tuyul datang. Berarti kan dia ketika tuyulnya ditangkap, ketika babi ngepetnya ditangkap, sama si orang pinter pasti kan ditanya-tanya dong. Iya. Lu Ya, siapa? Majikan lu Lu siapa? siapa? Suruh datang ke sini. Pasti tanya-tanya. Mungkin Gitu. kalau si tuyul itu atau babi ngepet itu ketangkep, mungkin yang punya juga ngerasa kalau wah ketangkep. Oh nih, mana nih punya gua Iya nggak? mau pulang. Mungkin Iya. dia juga di badan dia juga ngerasa. Iya. Wah ada yang beres nih. Betul. Ini kayak jenong main kolangan aja. Sewaktu-waktu burungnya dia pas nggak pulang, pasti jenong nyari. Iya betul Iya betul. betul. Banyak di Alas Roban macet panjang. Iya. Macet panjang. Kita taruhlah 5 kilo, 3 kilo macet panjang. Ada apa? Tengkorak berdiri di depan bis. Berdiri berbentuk tengkorak. Yang lihat banyak. Yang lihat banyak. Supir-supir itu pada turun. Hmm. Tengkorak berdiri di depan bis macet panjang. Kembali lagi, yang punyanya datang. Yang punyanya itu datang maksudnya dia nyelamatin apa dia Kok ngambil. di tengkorak ya? Itu jadi konsepnya itu pesugihan juga. Mungkin tengkorak pesugihan apa bukan ya? Di Tapi tengkorak. kalau yang punyanya datang sih kayaknya pesugihan. Jadi dia berbentuk tengkorak, dia berdiri di depan bis. Akhirnya macetnya panjang. Dia Tapi kalau emang dia pesugihan kenapa dia adanya di tengah hutan? Alas Roban kan hutan. Asroban hutan. Ya kan? Hutan. Kenapa dia adanya kalau emang dia pesugihan ya? Mungkin dia nyasar, Dat. Bisa jadi. Jangan dia disuruh sama orang kaya. Iya mungkin ya namanya Apa pesugihan dia- kan pasti iya. dia itu biasanya Apa di ini lagi sama kiainya dibikin keder. mungkin Bisa. jadi. Ambil Mm-mm. sama yang kan beberapa kan ada yang punya Bisa. iya amalan-amalan Betul, apa yang bisa Jadi nakal orang dari dulu kejadiannya sih hari Jumat. Hari Jumat cowok-cowok pada sholat Jumat, laki-laki pada sholat Jumat, jam-jam setengah 12 mau jam 12 pada sholat Jumat, laki-laki rumah adanya nyokap, tetangga rumahnya nyokap diselang sama satu rumah satu doang. rumah. Datang anak kecil perempuan, ini yang ngalamin saudara. Datang anak kecil perempuan ke tempat adanya nyokap sama-sama lagi ngejemur. Datang ke tempat adanya nyokap, dia bilang, tapi diusir sama adanya nyokap, sono ya kan, ngapain. Akhirnya dia ke tempat nyokap, nggak jadi, balik lagi ke tempat adanya nyokap. Kamu ngapain? Tanya nama adanya nyokap. Tetep aja diem dia, sono. Kamu dibilanginnya masih di sini aja. Ya udah. Ada yang nyokap masuk rumah, pintu dikunci. Dia udah di dalam. Si anak kecil itu. Si anak kecil itu. Terus yang tadi siapa tuh berarti itu? Nyerupain, bener-bener nyerupain. Kesurupan dia di dalam. Si Adanya nyokap. adanya nyokap ya. Kesurupan di dalam. Karena laki-laki udah pada sholat Jumat, jadi yang ngobatin ibu-ibu perempuan. Ngobatin. Nyokap langsung, kenapa? Kesurupan anak kecil. Oh, dia bergaya dengan anak kecil. Bergaya dengan anak kecil. Suaranya? Suara anak kecil. Suara kecil. Berubah tuh berarti nggak Berubah suara anak suara kecil. dia. Jadi pas disamperin sama nyokap, kan kita ketika ada orang kesurupan kita tanya jawab. Iya. Iya. Dan dia kenapa dia masuk ditinggalin sama temen-temennya? Oh, jadi Lu tahu dari mana? Dari lapangan Mitra. Hah? Dia lagi main sama temen-temennya, ditinggalin sendirian. Maksudnya itu teman-temannya itu dia teman-teman goib juga. Temen goib juga. Teman-teman goib juga. Goib. Kamu keluar ya? Iya, dia keluar. Kamu mau minta apa? Dia cuma mau minta makan doang. dikasih tuh. Dikasih makan.
Makan beneran. makan beneran dengan bergaya anak kecil. Makan apa tuh? Waktu itu dikasih Ya, apa? nasi dengan lauk pauk. Udah makan. Keluar habis makan Selesai itu dia keluar. Dengan sendirinya. Dengan sendirinya keluar. Tapi ada versi yang kamu keluar ya, saya mau keluar, saya mau ngajak orang ini, itu nggak bisa ya Iya. kayak gitu-gitu. Dan Nah. gua pribadi, gua nggak suka sama yang lu kalau mau keluar ya jangan ngajak dia, Jangan. dia masih hidup, Iya, jangan, udah beda alam. jangan ngajak-ngajak dia. Gue juga masih kadang kagak ngerti gitu ya, maksudnya si makhluk gaib itu dia masuk ke dalam tubuh orang. Iya. Terus dia maksudnya mau ngajak itu gimana? Dia kan nggak bisa ngajak, Iya. nggak bisa Iya. ngajak. Pasti Ya dia kan? ngajak. Dan ada apa di sosok si orang itu ada yang dia suka mungkin nggak? Mungkin maksudnya ngajaknya ini kemana? Apa Iya. ngajak ke Ngajak main apa ngajak apa ngajak alamnya dia. Ya, sukmanya itu apa? Sukma ya mungkin ya sukmanya dia. Sedangkan mereka beda alam. Iya, ngajak terus orang itu mungkin jadinya mungkin kayak bisa dibilang stres apa mungkin kayak gangguan jiwa karena sukmanya itu diajak ke alam gaib. Gua mau tanya sama ente, anak kecil itu ketika rumahnya dikunci, dia masuk, kok dia bisa nembus ya? Apa emang dia bisa nembus Ya ya? dia bisa nembus. Ya karena makhluk halus karena dia. Makhluk halus. Siapa dia? Iya, kalau kita kan makhluk kasar. Iya. Pas dikunci, dia udah di dalam, udah selesai kesurupannya. Kira ada yang nyokap cerita, tadi dia di sini, tapi sempet nyamperin nyokap, kata nyokap, yang nggak tahu, orang nggak ada orang, ya kan? Ada orang. Nggak ada orang. Dan itu kejadiannya siang aja. Jangan siang. Iya, Nah, gue juga pernah kejadian juga tuh. Nah, itu. mainkan. Di waktu itu bapak gue masih ngojek daerah kota, daerah Angke. Oke. Iya. Setahun nyokap gue tuh, bokap gue emang udah jalan keluar. Nah tiba-tiba nyokap gue lagi di dapur, bokap gue jalan naik ke atas, kata gue ditanyain, kan, Pak kok balik lagi? Kata mama gue gitu, kok balik lagi? Tadi perasaan udah jalan keluar, dah berangkat ke Angke gitu kan. Dia ditanya gitu sama nyokap gue, diem aja tuh, naik aja ke atas, kan gue dua lantai ya. Kata gue, oh iya mah gue ngelarin kerjaan yang di dapur, dia nyusul bapak gue ke atas dong. Takut ada yang ketinggalan Iya. apa, nanya-nanya apa gitu. Pas naik ke atas, itu kejadian siang dat itu dat. Siang juga tuh. Siang itu. Jangan salah. Jam 2-an itu. Siang mau maghrib Hmm. itu sebenarnya rawan. Iya. Siang-siang. Itu mau siang maghrib. itu antara jam 2-an, bapak gua ke atas, kan nyokap gua keluar di dapur, pas nyokap gua udah keluar di dapur, mau nyusul bapak gua ke atas, nggak ada siapa-siapa dan Menyerupai. menyerupai Itu siang-siang. yang ditakut-takutin tuh Iya. setan-setan menyerupai itu Dan itu menakutkan. bisa sama persis ya dari baju yang hari Iya, itu dipakai. baju yang itu Menakutkan. dipakai. Iya, baju hari itu yang dipakai. Tapi emang gua kata kata nyokap gua beda, matanya merah. Nanti kita sadar setelah siapa ya? Iya. Sadar-sadar nanti. Mungkin bisa jadi kayak gini kita ngobrol Iya. nggak taunya Latino baru datang. Iya, tapi ama perbedaannya kata nyokap gua, kan bokap gua emang suka bercanda gitu-gitu ya kalau itu ya. Dan dia jadi diem aja Nggak kayak gitu. biasanya Nggak kayak ya. biasanya. Tuh, nah, Matanya emang rada merah, Bang. Dibedainnya dari matanya emang rada merah. Oh, Diajak ngobrol juga diajak mungkin ngobrolnya. salah kadarnya Iya. aja. Tapi ditegur cuma ngeliatin dulu gitu naik lagi ke atas. Tapi ketika kejadian itu kita nggak sadar, nggak langsung, Enggak. Kamu setan ya? nggak Iya. sadar nanti. Pas Iya. itu aja sadarnya pas nyokap gua ke atas, tiba-tiba bokap kagak ada siapa-siapa. Maksudnya udah nggak ada orang, setaunya nyokap gua tuh mau nyusul ke atas, mau apa sih nanya bokap gua ada yang ketinggalan apa Iya. gitu. Nah, nyokap gua lari ke bawah langsung. Suruh nyuruh gua tuh coba telepon bapak ada di mana. Kasih telepon yang bapak gua lagi ngojek di Angke dat. Ada lagi ngomong. Iya, dan ngojek dan si nyokap gua bingung tadi itu siapa. Emang dia ngeliat persis banget kayak bokap gua. Bedanya dia lebih diem dan matanya rada merah, Peng. Jadi temen kerja Bokin tinggal di mes, teman kerjanya banyak di mes, perempuan semua. Malam-malam kesurupan, ditelepon gua, Mas kesini ada yang kesurupan. Iya gua ke situ. Nah gua bingungnya, ini orang kesurupan ya, dia perempuan, tapi dia suaranya kayak kakek, Kayak kakek. sama seperti ketika ada nyokap Iya, kesurupan, suara anak kecil. Anak kecil tadi ya. Bisa ya? Iya. Kita suara berubah ya? Kita suara berubah ya? Gua yang megangin itu, nggak bisa tidur gua semalaman. Tapi ketika lu pegangin kan namanya lu megangin perempuan. Gua megangin perempuan. Tenaganya itu berarti berubah juga dong. 4 orang, mental gua 4 orang. Kayak kakek, dia bilang aing budak Siliwangi. Kata dia gua liatin gini, kamu apa ngeliatin saya? Gua takut, nggak berani lah kayak gitu. Itu aja kita Nggak berani. ngeliatnya
kita ngeliatnya manusia ya, cuman dia berbicara begitu aja kita takut ya. Ya, takut. Gue pegangin, dia berontak 4 orang. Gua yang satu OB di situ, gue bawa temen, yang satu lagi orang warga situ. 4 orang, 4-4-nya mental. Gue ngalamin itu. Padahal dia kalau secara fisik Iya. cewek, kita tahu ukuran tenaga cewek bukan mendas ini ya, bukan Ya, 4 orang ya. ya. Tenaga Tenaga cewek cewek. segede apa sih? 4 Kalau orang. sampai dipegangin 4 orang kita masih mungkin mental. kalau kita pegangin sendiri mungkin masih bisa kalah, tapi kalau udah 2 orang 2 lawan 1 perempuan kayaknya nggak mungkin gitu ya. Sepanjang mental si cewek-cewek teman mes bokin gua bantuin lagi ya, baca yang sebisa kita dong, bantuin mental lagi. Ya udah, akhirnya orang-orang di situ yang cowok-cowoknya udah pulang, gue disuruh bokin gua udah pulang, nanti ada orang warga sini yang mau ke situ ya kan. Udah gua pulang, dia di Rukia tuh, kata bokin gua malamnya di Rukia. Akhirnya dia pas udah pagi hari dipulangin sama bos gua ya kan. Udah pulang istirahat, gak usah kerja dulu, dibeliin tiket Kereta. kereta. Tolong anterin dia ya, dianterin, dia nggak sendirian pulang Stasiun. dianterin ke stasiun. Kereta tujuan dia pulang kampung udah datang, udah waktunya naik. Iya. Joget ronggeng di Aduh, stasiun. di stasiun. Surupan lagi. Itu posisinya malam, siang, Pagi hari pagi hari. udah disuruh pulang bos sama bos gua, joget ronggeng. Temennya nelpon, Mau yang kayak gitu serem tuh. ini kesurupan lagi. Ya udah kata bos gua, bawa balik lagi udah, bawa balik lagi ya kan. Sehari 2 hari normal. Dia kasir, lagi ngelayanin customer, kasir joget ronggeng lagi. Kesurupan lagi. Joget ronggeng lagi. Gua lagi bawa barang. Ya. Mas kesurupan, kenapa? Oh dia joget ronggeng. Joget ronggeng. Nah, bos gua non muslim Cina. Bawa ke atas. Dia malah ngeluarin salib. Diginiin nama dia. Ah, ini mah belum makan. Kata Bener dia. tapi tuh. Jadi orang-orang non muslim itu nggak percaya lo kayak gitu. Gitu-gituan ya. Nggak percaya. Makanya yang jadi pertanyaan tuh kadang-kadang orang yang nggak percaya itu yang nggak pernah Iya. yang nggak pernah maksudnya nggak pernah kesurupan, nggak pernah Tapi apa. itu bener tuh pas ditanya sama bos lu, ini mah belum makan, sembuh. Kagak, itu kesurupan. Kesurupan tetap. Kesurupan. Iya. Akhirnya itu episode itu pas kesurupan itu terakhir ada dia keluar. Dia nyeritain nggak? Keluar sendiri apa gimana? Keluar sendiri dan itu ada mitos-mitos. Itu si ronggeng itu siapa yang masukin tubuh di itu? kerjaan itu ada apa? Kejadian apa? Orang Sukabumi. Versi teman-teman bokin gua, ketika di mes dikunci semua, dia bisa nggak ada di dalam kamar, Buset. Dalam keadaan kekunci. kekunci. Dia kata bokin gua, kekunci pintu gerbang mes, kekunci, dia bisa nggak ada di dalam kamar. Tarik mundur ke belakang, dia dijagain sama kakeknya. Oh. Ya. Jadi ketika dia kesurupan itu yang gue bilang kakek-kakek suaranya, Kakeknya. 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 Gue tarik ke belakang, ternyata dia kakeknya. Udah maju ke depan, ternyata ya mungkin kakeknya udah puas apa udah ngejagain anaknya Iya. apa gimana. Ya udah dengan sendirinya dia namanya juga kodam, dia nggak menyakitkan. Iya. Dia ya udah Oh, dengan sendirinya. ngelindungin ya? Bawaan ya Iya. mungkin ya, turunan. Mau ngelindungin ya. Bukan yang kodam yang dicari-cari. Wah. Banyak kan orang kan nyari kodam dicari-cari. Jadi untuk malam ini ya mungkin ada yang salah-salah dari kita bertiga, ceritanya ada yang salah-salah, kita mungkin nggak tahu ceritanya gimana atau kita so tahu apa gimana atau kita ada yang salah. Ini mah Mungkin Pengalaman yang aja, nonton- ini mah cerita pengalaman yang dialami, Iya, begini yang adanya. nonton, ini pocong itu sebenarnya jalannya loncat, Nah. terbang atau gimana? Kita Oh, juga nggak tahu. Iya. Tolong yang nonton, kalau kita salah kita nggak tahu, Koreksi di bawah aja. koreksi di bawah komentar ya. Kita cuma ini seperti ini loh, ini pocong jalan gini, kita ya ketemunya aja. Hmm. Pendengaran kita yang kita tahu lah. Ya. Entah itu referensinya dari film, dari teman kita cerita, tetangga kita cerita. Yang komentar, pocong ini jalan gini loh, kuntilanak bentuknya gini, ya boleh komentar. Kita semua di sini damai, kita cuma cerita-cerita Ya. apa yang kita alamin, Ya, apa yang kita terjadi. Sharing aja kita. Ya, Makasih banyak nih ya, Ya. untuk Tino, untuk Teguh sebagai Makasih host, dan banget. untuk saya terima kasih ya. Oke, kita kembali lagi Di episode dan selamat berikutnya ya. jumpa lagi di episode berikutnya. Rugby
cerita biasa. misteri rakyat biasa. Terima kasih.